Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Oke, Lur, di kesempatan kali ini saya akan coba berbicara, menerangkan tentang ruh manusia. Yang mana di video saya yang sebelumnya saya sudah sempat menyinggung tentang ruh manusia tersebut, yaitu Nur Muhammad. Nah, di kesempatan kali ini saya akan coba membahas lebih dalam, mengupas lebih dalam tentang apa itu Nur Muhammad, apa itu ruh manusia, bagaimana wujudnya, dan ada di mana di dalam diri kita. Itu akan coba saya bahas di kesempatan kali ini. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke topik pembahasan kali ini. Jadi begini, kita awali dari saat kita belum lahir, kita belum ada di dalam janin ibu. Kalau kita membahas tentang Nur Muhammad, tentang ruh, itu berarti kita harus membahas jati diri, Lur. Yang mana jati diri itu seperti kita tahu asal muasal kita. Berarti sebelum kita ada di dunia ini, sebelum kita berada di rahim ibu, itu kita dari mana? Lah, ketika kita sudah tahu asal dari kita, itu kita otomatis tahu siapa kita, siapa ruh kita ini, dan akan kembali kemana besok kalau misalkan kita mati. Lah, menurut Al-Quran di surat saya kurang tahu ya, karena saya nggak terlalu hafal masalah Al-Quran. Tapi kata kiai saya dulu, saya juga ngaji, Lur. Itu dia sempat berkata sama saya bahwasanya Nur Muhammad itu tercipta dari percikan kecil cahaya Tuhan. Berarti Nur Muhammad, ruh manusia itu namanya Nur Muhammad, Lur, sebelum masuk ke dalam jasad manusia. Sebelum itu dia namanya Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad itu kata guru ngaji saya, guru spiritual saya itu asalnya dari percikan kecil cahaya Tuhan. Lah, kalau dia berasal dari percikan kecil cahaya Tuhan, berarti Nur Muhammad itu berasal dari Tuhan. Memang benar di dalam Al-Quran pun diterangkan bahwasanya kita manusia semua yang ada di dunia ini itu berasal dari Tuhan. Tidak berasal dari yang lain, berasal dari Tuhan. Dan nanti ketika kita kembali, ketika kita mati, itu kita akan kembali kepada Tuhan. Meninggal dunia, dunia ditinggalkan, dan kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali ke Tuhan. Lah, yang kita bahas kali ini, kita kembali ke Tuhan itu sebagai apa? Kita kembali ke Tuhan itu kita sebagai apa, loh? Apakah sebagai sosok wujud daripada manusia yang punya tubuh, punya kuping, punya mulut, punya mata, ataukah dengan wujud yang lain? Itu yang menjadi pertanyaan kita selama ini. Kita sering berasumsi bahwasanya ketika kita kembali, yuk kita wujudnya sama seperti ini, Lur. Ketika kita kembali ke hadirat Allah, duduk di sisi Allah, itu kita sering berpikir bahwasanya kita kembali ke sana itu dengan wujud seperti ini. Tubuh kita, jasad kita tinggal, dan kita kembali ke alam sana, ke alam Allah dengan membawa wujud bentuk seperti kita ini yang sekarang. Dan
Pikiran kita itu apa? Ketika kita kembali ke sana, wajah kita berseri-seri, semuanya bercahaya, tampak ganteng, tampak muda, tampak cantik. Itu mindset yang tertanam di dalam otak kita, dalam pikiran kita. Tanpa kita mau tahu sesuatu yang berbeda daripada apa yang kita pikirkan. Kita hanya mempercayai, meyakini itu. Karena apa? Memang selama ini kita terdoktrin dengan hal-hal yang semacam itu. Jadi kita mengasumsikan sesuatu itu selalu dengan materi, selalu dengan fisik, bentukan fisik. Padahal fisik ini sesuatu yang baru, lur. Fisik tubuh ini, jasad ini, itu sesuatu yang baru. Bentukan semua di semesta, itu sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang lama itu apa, lur? Yo kita sesuatu yang lama. Kita menemukan sesuatu yang baru, yaitu bentuk fisik ini. Kita masuk ke dalam satu materi. Dan materi itu baru buat kita, lur. Karena sebelum kita masuk ke dalam jasad, ke dalam sebuah materi itu, kita nggak punya raga, nggak punya mulut, nggak punya mata. Iya, kita nggak punya mata, kita nggak punya kepala, lur. Ini kepala ini, tubuh ini, hidung ini, mulut ini, tangan ini, semuanya itu sesuatu yang baru. Kenapa kok saya bicara begitu? Coba kita bayangkan, coba kalian buka hati dan akal kalian, biarkan akal kalian berjalan, karena manusia dibekali akal oleh Tuhan itu untuk berpikir. Berpikir apa? Bukan hanya sekedar berpikir mencari dunia, mencari harta, kekayaan, tapi lebih untuk berpikir mencari jati dirinya, mencari asal usul, dari mana dia berasal dan akan kemana dia kembali. Kalian buka hati, kalian buka pikiran, dengarkan kata-kata saya. Jika kita membahas tentang ruh manusia dan Nur Muhammad, itu kita harus mengerti benar-benar tentang asal muasal kita. Kita flashback ke belakang sebelum kita dilahirkan ke dunia, itu kita berbentuk apa, lur? Sedangkan kita tahu wujud ini, tubuh ini, kepala ini, hidung ini, mata ini, itu kita dapat setelah kita ada di dunia. Kita masuk ke dalam tubuh, kita masuk ke dalam jasad, ke dalam sebuah materi yang berbentuk seperti badan kita ini. Oke? Nah, yang saya pertanyakan, sebelum kita masuk ke dalam tubuh yang berbentuk ini, itu kita bentuknya apa? Nah, di dalam Al-Quran itu sudah terang dan sangat jelas dikatakan bahwasanya ruh manusia tercipta dari percikan kecil cahaya Tuhan yang disebut Nur Muhammad. Oke? Percikan kecil cahaya Tuhan, lur. Berarti secara bodoh-bodohnya kita berpikir, bodoh-bodohnya kita ngomong, di situ sudah dijelaskan demikian bahwa ruh manusia itu tercipta dari percikan kecil cahaya Tuhan. Berarti kita bodoh-bodohnya kita berpikir nih, bodoh-bodohnya kita nalar. Berarti kita itu sebuah cahaya, lur. Kita sebuah cahaya, lur. Lah kok bisa ketika kita mati, kita katanya innalillahi wa innalillahi rojiun, dari Allah kembali ke Allah, kok bisa? Yang tadinya kita berbentuk Nur Muhammad, cahaya Tuhan, berbentuk cahaya, kok bisa kita kembali
dengan membawa tubuh fisik ini, wujud daripada tubuh fisik ini. Dan kita akan kembali ke neraka atau kita kembali ke surga. Di surga kita dapat bidadari, 40 bidadari perawan terus. Coba kalian bayangkan. Sedangkan di Al-Quran sudah terang, digambarkan, dijelaskan bahwasanya roh manusia tercipta dari percikan kecil cahaya Tuhan. Kita itu berbentuk cahaya awalnya. Kenapa kita kok kembali ke surga kok dengan bentuk fisik yang semacam ini dan kita ditemani bidadari di sana, 40 bidadari perawan terus. Lembur kita, Lur. Makanya kata Ustadz, siapa itu, saya lupa, saya pernah nonton kontennya di channel dia. Katanya ketika dia di surga, kita para laki-laki itu sibuk memecahkan perawan istri-istri kita. Berarti surga itu penuh hawa nafsu, Lur. Surga malah nggak ada aturan. Malah masih mending di dunia dong kalau begitu. Kita nggak seenaknya berbuat semacam itu. Kita ada aturan-aturan lainnya. Tapi kalau kita di surga, lah kita mau apel, datang apel. Kita mau apa, datang apa. Lah kalau kita mau wanita yang cantik, 1000 datang 1000 wanita yang cantik. Lah, surga jadi kotor dong, Lur. Kalau begitu, seakan-akan kita mengotori kesucian Tuhan. Ya itulah kalau mindset dalam pikiran kita itu, kita gambarkan kita yang sejati itu sebagai bentuk fisik ini, Lur. Sedangkan fisik ini, kalian tahu, fisik ini itu hawa nafsu. Dimana hidung ini butuh napas. Kalau nggak dikasih napas, dia mati. Mulut ini butuh makan. Perut ini butuh kenyang. Mata ini butuh melihat sesuatu yang indah. Telinga ini butuh mendengarkan sesuatu yang indah. Tubuh ini butuh pakaian. Kaki ini butuh sepatu, butuh celana, butuh semuanya. Segala sesuatu yang butuh itu berarti nafsu, hawa nafsu. Segala keinginan itu hawa nafsu. Berarti tubuh kita ini adalah kumpulan daripada hawa nafsu. Kok bisa? Walaupun secara badan halus kok tubuh ini kok masuk ke surga, kok bisa loh? Wujud ini kok masuk ke surga, sedangkan ini semua hawa nafsu. Yang berhak ke surga itu kita yang sejati, Lur, yaitu Nur Muhammad, ruh kita. Oke, kita kembali ke pembahasan yang awal. Jadi roh manusia tercipta dari percikan kecil cahaya Tuhan. Berarti kita itu sudah deal, kita berbentuk cahaya, Lur. Nah sekarang yang dipertanyakan, cahaya itu apa? Terkadang pikiran kita menggambarkan bahwa cahaya itu seperti cahaya lah. Cahaya itu turun dari atas dan masuk ke rahim ibu pada saat usia kandungan ibu 4 bulan. Masuk ke dalamnya. Coba apa yang ada di dalam pikiran kita saat itu? Kita membayangkan bahwasanya cahaya turun dari atas masuk ke rahim ibu. Dan semacam itu, Lur. Kita harus tahu dulu cahaya itu apa. Apa kalian bisa lihat cahaya, Lur? Dan saya jamin kalian tidak bisa melihat cahaya. Saat kalian mengatakan, lah itu si lampu kan cahaya. Itu sumber cahaya, Lur. Bukan cahayanya. Matahari itu sumber cahaya. Matahari sumber cahaya yang menghasilkan cahaya, memancarkan cahaya. Lah berarti cahaya itu yang apa? Bukan matahari itu, tapi yang terpancar, yang dihasilkan oleh matahari itu. Cahaya itu yang terpancar. Apa kalian bisa melihat cahaya yang terpancar?
Contohnya lampu di depan kita kan, lampu di atas kita, cahaya memancar ke seluruh ruangan itu dipenuhi cahaya. Apa kalian bisa melihat cahaya itu? Apa bisa kalian mengatakan cahaya itu warnanya kuning, hijau, putih, merah, atau hitam? Nggak bisa lor. Kalau sumber cahaya bisa berwarna-warni, merah, hijau, kuning, ungu, dan sebagainya. Tapi kalau cahaya itu warnanya satu lor. Warnanya jernih, bening. Ketika cahaya itu kok berwarna, misalkan kok warnanya kok biru, misal cahaya itu berwarna biru, maka niscaya kita tidak akan pernah bisa melihat tembok yang ada di depan kita. Karena apa? Mata kita terhalang oleh cahaya yang berwarna biru. Lah kenapa kok kita bisa melihat tembok yang ada di depan kita, objek yang ada di depan kita? Ya karena cahaya itu berwarna bening, jernih, hingga mata kita bisa menembus kemanapun mata kita memandang, dan tertambat pada satu titik, pada satu media seperti tembok, seseorang, atau hewan-hewan, atau apa. Cahaya itu bening lur. Nah kalau cahaya itu bening berarti tidak bisa dikatakan cahaya itu segumpal cahaya, misalkan segumpal terus masuk ke dalam tubuh manusia, itu nggak bisa dikatakan seperti itu, karena cahaya itu mengembang, melebar, dia nggak sempit, dia nggak satu, dia bukan materi, dia itu bukan materi loh. Jadi jangan kita bayangkan bahwa cahaya itu sebuah materi, itu salah besar. Cahaya itu bukan sebuah materi, karena dia mengembang, dia besar, dia luas. Kalau sumbernya bisa. Oke, kalian udah dapat gambaran tentang cahaya. Lah maka lur, saya katakan bahwa Nur Muhammad itu tidak masuk ke dalam tubuh manusia. Oke, kalau misalkan Nur Muhammad itu masuk ke dalam tubuh manusia, bisa dikatakan seperti itu. Tapi ada yang lebih tepat. Ketika Nur Muhammad masuk ke tubuh manusia itu kurang tepat. Tapi itu benar. Tapi ada yang lebih tepat. Yang lebih tepat itu apa loh? Nur Muhammad itu ada di depan, di belakang, di samping, di bawah, dan di atas kita. Bukan Nur Muhammad yang ada di dalam tubuh kita, tapi kitalah yang hidup di dalam Nur Muhammad. Nur Muhammad itu enggak sekecil itu. Nur Muhammad itu besar, meliputi semesta seisinya. Itulah ruh manusia. Oke, kita perlu bertahap memahami itu. Untuk penjelasan saya tentang Nur Muhammad kali ini, saya rasa saya sudahi cukup sampai di sini. Nanti akan saya lanjut di video saya berikutnya. Oke, kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada salah pengertian atau mungkin berbeda pendapat kita, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu.